Terima kasih Bapak, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, andalkan Tuhan kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang harus kita andalkan. Tidak ada yang kita andalkan di dunia ini. Harta kekayaan, jabatan, kedudukan tidak bisa diandalkan. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita, Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Yeremia, kita buka Alkitab kita dalam kitab Yeremia, Nabi Yeremia ya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Perjanjian Lama, kitab Yeremia. Saya tunggu dengan baik di Perjanjian Lama. Kalau saya masih bisa di sini 839. Baik. Di sini sudah nampak ini di depan LCD, bisa juga dibaca dari sini. Kita baca secara bergantian Bapak Saudara, sama-sama kita diberkati Tuhan. Saya akan baca ayat 5, Bapak Ibu Saudara baca ayat 6. Kita bergantian membacakannya dan ayat apa sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia seperti semak kudus di padang antara. Ia tidak akan mengandalkannya tidak baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, negeri padang asing yang tidak berduri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 1, 2 ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang mendapat harapannya di dalam air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya akan hijau, yang tidak lagi berbatang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Tuhan bilang apa? Ternyata kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita terkutuk. Dan apa di sini? Terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ternyata orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan itu terkutuk. Tuhan yang berbicara, firman Tuhan yang berbicara, yang ngomong ini. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu dikutuk Tuhan. Tetapi dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Haleluya. Siapa di sini mau diberkati Tuhan? Semua kita diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Ya. Karena dikatakan di sini orang yang dikutuk Tuhan itu tidak akan berhasil. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia itu tidak berhasil. Bahkan dikatakan di sini dia akan mengalami kering, kurus kering. Tidak akan mengalami yang baik. Bahkan pada kelaparan akan dialaminya. Negerinya akan mengalami kelaparan. Tetapi dikatakan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan ketika pun ada hari potir, ketika pun ada kesusahan, pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Dikatakan di sini, ketika ada panas terik, ketika ada namanya di situ kesusahan, dia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Dia pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Siapa yang merasakan ketika pun ada hari potir tetap diberkati Tuhan? Haleluya. Ya, kita pasti diberkati Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri.
maka dibilang Tuhan terkutuklah. Jangan sampai kita dikutuk Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan kita andalkan kekuatan kita sendiri. Haleluya. Jangan saudara. Ketika kita sehat dan kuat, kita boleh bekerja, boleh kita melayani Tuhan, itu karena kekuatan Tuhan. Haleluya. Jangan kita berkata ini karena kekuatanku ini. Aku boleh makan, aku boleh minum, aku boleh bekerja, bahkan saya boleh melakukan aktivitas yang berat. Itu karena kekuatanku. Jangan pernah kita ngomong seperti itu. Haleluya. Kita harus berkata semua karena kekuatan Tuhan. Haleluya. Maka kita bernyanyi, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya. Kita tidak akan goyah ketika kita andalkan kekuatan Tuhan. Haleluya. Jangan andalkan kekayaan kita, jangan andalkan kepintaran kita, kecantikan kita, ketampanan kita. Jangan pernah kita andalkan. Haleluya. Jangan pernah kita andalkan kebaikan kita. Kalau kita andalkan itu semua, kita terpuruk. Haleluya. Bahkan kita sombong juga namanya itu. Kita andalkan profesi kita. Jangan sampai kita berkata, kalau bukan saya yang melayani di gereja Betel itu, jemaat itu tidak akan bertumbuh. Kalau bukan saya yang WL singer, pemusik dan pengkhotbah, jemaat itu akan malas-malas. Salah saudara. Tuhan yang punya gereja ini. Kekuatan Tuhan yang ada di sini. Haleluya. Kita harus berkata, saya tidak akan mengandalkan kekuatanku sendiri lagi. Haleluya. Saya tidak akan mengandalkan semua yang ada di dunia ini, tapi saya akan andalkan Tuhan. Haleluya. Masalah apapun yang kita alami dalam hidup ini, persoalan apapun yang kita alami dalam hidup ini, di dunia ini, selama kita ada di dunia, masalah itu silih berganti akan menimpa kita. Kita harus berkata, Tuhan akan memberi kekuatan kepadaku untuk menghadapinya. Amin. Tuhan akan memampukan saya menghadapi semua persoalan ini. Jangan kita andalkan kekuatan kita. Amin. Jangan kita andalkan orang lain. Jangan kita andalkan dukun paranormal, okkultisme. Jangan saudara. Jangan kita andalkan dokter atau orang yang berpangkat yang tinggi di dunia ini. Jangan saudara. Jangan kita andalkan orang pintar atau siapapun, orang tua kita, siapapun itu. Kita andalkan Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan bilang apa? Akan dijauhkan roh kudus. Orang yang mengandalkan kekuatannya dikatakan apapun yang dikerjakannya tidak akan berhasil. Ia akan ada semak bulus di padang berantara, tetapi tidak akan menghasilkan yang baik. Di padang gurun angin tiupan gurun, dia akan mengalami kesengsaraan. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri sebentar saja itu saudara. Kita akan lihat memang dia diberkati ya, karena iblis juga bisa menjadi berkat. Si polisi boleh memakai hamoral. Si polisi boleh memakai habis tahun. Boleh memakai hasangapo. Alay, ingat kamu saudara. Semua yang dikasih itu tidak ada yang gratis. Ada tumbal yang diambil. Lebih banyak yang diambil daripada yang diberi. Dan tidak akan ada damai sejahtera dan sukacita. Dia akan mencuri berkat itu. Makanya jangan sampai heran. Dikatakan dalam kitab Mazmur, Asaf, aku melihat orang fasik, orang bebas itu gemuk-gemuk dan segar-segar, diberkati Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau berkati mereka? Orang-orang berdosa itu, orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu, kenapa tidak Engkau
hati mereka. Tuhan bilang apa? Jangan engkau iri melihat keberhasilan mereka. Jangan engkau menjadi iri melihat kekayaan mereka. Memang mereka diberkati, tapi mereka seperti rumput, seperti bunga yang dipadang, sebentar indah, sebentar lalu tidak kelihatan lagi. Kenapa? Karena itu tidak menjadi jaminan. Haleluya. Tidak menjadi jaminan kebahagiaan dan keselamatan. Makanya jangan kita heran, kok dia nggak pernah di gereja, nggak pernah beribadah, kok diberkati Tuhan, iblis juga bisa memberi. Yang sekarang, apakah ada damai sejahtera dan sukacita dalam dirinya? Adakah damai sejahtera dan sukacita? Maka dia pusing dibuat hartanya. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan berharap, jangan bergantung kepada harta kekayaan kita. Amin. Tuhan bilang apa? Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri itu bergantung pada diri sendiri, bergantung kepada keahliannya, kehebatannya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia bergantung kepada Tuhan. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita bergantung kepada kekuatan manusia. Haleluya. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Jomai terbatas doi. Sudah contoh. Bantu tolong juga, jom pakai jom HP ini saya lihat, gue dilihat. Betul kan? Aibak Quran awal, benang. Langsung dia ngomong begitu. Saya lupa doh kita, karena begitu terbatas sakit kelemahanku. Sama Tuhan, mana pernah bilang Tuhan bilang begitu? Tuhan disebutkan, ayo naruh tolong kayak bertuas ini. Marilah datang kepada aku yang itu Yesus, aku akan berikan kalian. Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan Yesus tidak pernah menolak apapun persoalan kita. Tuhan bilang apa? Aku mencari bukan orang benar, tapi orang berdosa. Masalah apapun itu aku terima apa adanya. Coba manusia. Sekali, dua kali masih boleh, ketiga kali, empat kali. Nah, iseho. Langsung dia bilang begitu. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya. Mari kita andalkan Tuhan setiap waktu, setiap saat, setiap detik dalam hidup kita. Jangan andalkan dukung paranormal. Aduh, orang-orang dukung paranormal itu baru sekarang dia sendiri juga tidak bisa menjamin dia tetap kuat dan sehat. Ketika dia sakit tidak bisa disembuhkan dengan obat-obat yang dia lakukan. Ditipu. Saudara. Ketika meninggalkan Tuhan, kita terlepas dari kutuk. Tapi kalau orang mengandalkan kekuatan manusia, dia terkutuk. Jauh dari Tuhan, berkat Tuhan akan makin lama makin jauh dari dia. Haleluya. Tuhan bilang apa? Soal berkat makanan dan jasmani rohani itu bukan menjamin kebahagiaan, keselamatan, tetapi apa? Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Haleluya. Itu yang menjamin kebahagiaan kita. Jangan sampai gara-gara uang kita tidak bahagia. Aduh, udah oke, besok. Aduh, oke. Ngamuri. Jangan lupa sukacita. Aduh, udah mulai terpisah dengan Tuhan. Jangan sampai diberhalakan uang. Kalau orang sudah diberhalakan uang, pasti sukacitanya tidak bisa terhilang. Jangan sampai karena uang kita hilang stres sukacita. Amin. Jangan salah. Kita harus tahu bahwa orang yang berharap kepada harta kekayaan dunia di dunia ini itu sementara. Haleluya. Berharaplah kepada Tuhan, itulah kekuatan kita. Bergantunglah kepada Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Dan jangan pernah sombong. Haleluya. Jangan pernah, Bapak Saudara. Kalau bukan aku yang berdoa buat itu tidak akan sembuh. Jangan pernah. Kalau bukan aku yang bercerita di situ tidak akan diberkati. Jangan pernah ngomong seperti itu. Kalau bukan aku yang menyetujui dia tidak akan selamat. Jangan, saudara. Semua karena Tuhan. Haleluya. Semua. Yang kedua, Bapak Saudara, apa yang kita lakukan
aktivitas kita, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun profesi kita, sebagai petani, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai pegawai negeri, sebagai pedagang, pebisnis, mari kita andalkan Tuhan, kita undang Tuhan hadir, menolong dan menyertai kita. Amin. Seperti pujian kita tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Diberkati Tuhan. Mari kita libatkan Tuhan dalam segala hal hidup kita ini. Amin. Kita undang Tuhan hadir. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita bangun pagi, jangan lupa berdoa. Haleluya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di siang pagi hari sampai malam hari, mari kita libatkan Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin. Undang Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih sepanjang malam Tuhan sudah sertai kami. Saya boleh tidur nyenyak, boleh saya bangun pagi hari ini, boleh saya menikmati pagi hari ini Tuhan, karena kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan lupa berdoa. Itu namanya bukan mengundang Tuhan, bukan melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Mari kita undang Tuhan. Amin. Jangan seperti lagu anak-anak itu, bangun tidurku terus mandi. Nah, ini salah itu. Dan terus gosok gigi. Jangan saudara. Kita bangun tidur, kita mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Amin. Atas penyertaan Tuhan sepanjang malam. Banyak orang pasti mau tidur sehat-sehat, bangun tidur gak bangun-bangun lagi saudara. Udah dipanggil Tuhan. Tidak ada penyakitnya, tapi kita bersyukur kita boleh bernapas. Haleluya. Boleh menikmati udara segar. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat segala penyertaan-Mu. Aku boleh hidup bernapas menikmati hari ini. Aku boleh bangun pagi hari ini. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita agungkan Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Cari Tuhan. Apapun profesi kita. Amin. Cari Tuhan lebih dahulu. Artinya apa? Kita utamakan Tuhan. Kita prioritaskan Tuhan. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Kita prioritaskan Tuhan lebih utama dari segala-galanya dalam hidup ini. Haleluya. Karena kita tahu tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus Kristus aku tidak bisa melakukan ini dan itu. Pasti aku akan melakukan dosa nanti kalau saya tidak mengundang Tuhan menyertai dan melindungiku dan menuntunku melakukan kebenaran. Haleluya. Pendeta Yakub Nahai bilang apa? Pendeta almarhum Pendeta Yakub Nahai yang sudah dipanggil Tuhan. Apa dia bilang kok tadi? Kalau itu baik tentang doa apa itu? Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat dan berdosa. Itu selalu slogan dia. Benar itu. Haleluya. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat dan berdosa. Kenapa? Kalau kita tidak berdoa, pagi hari pasti banyak godaan. Kita akan lupa melakukan kehendak Tuhan. Kita berdoa, Tuhan pimpin aku melakukan kegiatanku hari ini supaya aku jangan berdosa dalam perkataan dan perbuatan. Tuhan Yesus Kristus, tanpa Tuhan aku tidak bisa melakukan ini dan itu. Tolong aku Tuhan, beri kemampuan dan skill buat saya untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan hadapi ini. Haleluya. Itu namanya melibatkan Tuhan. Haleluya. Contoh, seorang anak yang mau sekolah Tuhan Yesus, kita doakan anak kita, Tuhan Yesus, atau berdoa kita ajaran kita, Tuhan Yesus tolong anakku ini, berikan roh takut-takut Tuhan, hikmat kebijaksanaan. Jangan sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, tolong anakku ini, anak titipanmu ini, anugerah Tuhan ini yang Tuhan berikan kepadaku.
Jadikan mereka anak yang takut Tuhan. Haleluya. Kita libatkan Tuhan. Anakku ini belum menerima pasangan hidup. Tuhan Yesus, kita doakan, kita undang Tuhan. Tuhan Yesus berikan jodohnya yang takut akan Tuhan, yang seiman. Haleluya. Mari kita undang Tuhan dalam segala sesuatu. Apalagi masalah berat, masalah yang kita alami. Jangan undang dukun paranormal. Haleluya. Undang Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakitku ini kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sembuhkan aku. Haleluya. Yehova Rafa yang menyembuhkanku, Yehova Jireh yang mencukupkanku, Yehova Sapam yang beri damai sejahtera bagiku, Yehova Panji keselamatan. Haleluya. Jangan sampai kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, lupa mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan saudara. Seperti itu saya terhubungi hari Kamis, terlalu Kamis itu. Saya lagi sakit itu. Saya berdoa dalam Yesus itu. Itu WL hari ini. Saya bilang, yaitu berdoa Tuhan sembuhkan. Haleluya. Ada kuasa dalam diri kita. Bukan hanya untuk pendeta ada kuasa itu. Bukan hanya untuk hamba Tuhan. Tuhan bilang apa dalam Yohanes 1 ayat 11? Setiap orang yang menerimaku diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Kita ada kuasa Tuhan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Doakan semua, doakan semua, doakan. Itu namanya mengundang Tuhan. Amin. Doakan anak dan cucu-cucumu sebagai opung-opung kakek nenek. Doakan gereja Tuhan. Haleluya. Supaya diberkati, dilindungi, dijaga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu kerjanya orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek itu. Berdoa, undang Tuhan supaya Tuhan menyertai keluarga kita. Amin. Itu yang diinginkan Tuhan. Karena apa? Karena orang yang melibatkan Tuhan itu pasti dekat dengan Tuhan. Dekat. Haleluya. Orang yang mengundang Tuhan itu pasti dekat dengan Tuhan. Dia pasti bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan bilang apa dia dalam Mazmur? Orang yang bergaul karib kepadaku akan kutunjukkan jalan-jalanku kepadanya. Tuhan akan menuntun orang itu berjalan dalam hidup ini. Mari kita undang Tuhan, amin. Seperti yang di pesta pernikahan itu, Yesus hadir di situ, diundang mereka dalam pesta pernikahan di Kana itu. Ternyata apa? Ketika mereka undang Tuhan, ada Yesus di sini. Kenapa? Kehabisan anggur. Habis anggur. Maka Yesus bilang apa? Kepada pelayan-pelayan itu, oke, tuanglah. Ada berapa tempayan di sini? Ada 6. Ambil air, masukkan ke dalam tempayan ini. Ternyata pelayan-pelayan itu turut taat dan setia apa yang dikatakan Yesus. Maka ada mujizat ketika kita undang Tuhan. Amin. Air menjadi anggur yang enak sekali. Kalau begitu nggak boleh kita ke apa ya? Ke dukun nggak boleh. Ke dokter. Siapa bilang nggak boleh ke dokter? Kita kan harus mengendalikan Tuhan terus. Sakit parah ini nggak boleh. Ada berdoa terus. Kalau iman kita tidak kuat, apa salahnya ke dokter? Haleluya. Jangan coba-coba Bapak Saudara. Kalau imanmu tidak kuat, imanmu lemah, mari pergi dokter. Bukan berarti kita berharap kepada dokter, karena dokter itu dari ilmu pengetahuan. Belajar, nggak ada mistik di situ, tidak ada erotisme, tidak ada gaya-gaya di situ. Jangan sampai mau usah ke dokter. Siapa bilang? Boleh lah. Amin. Pergi saja. Contoh mau disuntik, dioperasi, apa tidak masalah. Tapi kalau didukung paranormal jangan saudara. Amin. Haleluya. Itu. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya lupa melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhanlah yang punya segala-galanya di bumi dan di surga. Haleluya. Yang ketiga bagi saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu apa sih? Yang terakhir adalah
Coba dibaca salah seorang. Mazmur 128 ayat 4. Haleluya. Berapa? Mazmur 128 ayat 4. Salah seorang membacakannya sudah dapat. Mazmur 128 ayat 4. Begini firman Tuhan, Ya. sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Iya. Ternyata orang laki-laki yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati Tuhan. Amin. Orang yang takut Tuhan itu laki-laki, bukan hanya laki-laki sebenarnya, semua orang. Haleluya. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Coba kita baca, apa sih artinya takut akan Tuhan? Amsal pasal yang ke-8 ayat 13, salah seorang membacakannya. Amsal pasal yang ke-8 ayat 13. 8 ayat 13 begini firman Tuhan. Ya. Karena Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, ketongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ternyata orang yang takut Tuhan itu apa? Dia benci kepada kejahatan, dia benci kepada dosa, maka diberkati Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka berkat itu akan mengalir bagi kita. Tetapi kalau kita melanggar firman Tuhan, maka berkat itu akan menjauh dari kita. Haleluya. Orang yang takut Tuhan itu menuruti kehendak Tuhan, menuruti apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dia akan menjadi pelaku firman. Dia akan berlaku firman Tuhan. Tapi dia tidak akan berontak kepada Tuhan. Mari kita belajar terus menerus setiap hari takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya takut akan Tuhan itu kita akan makin hari makin mencintai Tuhan. Haleluya. Seperti lagu kita kan, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa-dosa, benci dosa, benci, tambah hari tambah ku setia. Haleluya. Ini orang yang takut Tuhan itu, dia akan menjaga firman-Nya itu dalam hidupnya sehari-hari. Dia tidak akan gampang terpengaruh kepada dosa. Dia tidak akan gampang jatuh kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang negatif, kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Haleluya. Itu dia akan memiliki prinsip, yaitu kebenaran firman dalam hatinya. Dia tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Dia tidak akan berbuat yang jahat kepada orang lain, mereka-rekakan kejahatan kepada orang lain. Tidak akan dilakukan itu. Orang fasik, orang bebas seperti itu, saudara, dia tidak akan tidur sebelum dia merencanakan suatu kejahatan kepada orang lain. Bahaya. Orang fasik, orang bebas itu begitu. Dia tidak akan tidur dulu ini pada malam hari. Dia pikir dulu, besok apa yang kau lakukan untuk istirahat. Besok apa yang kau amatan. Besok apa yang mengejar kenyataan amatan. Itu pikirannya. Ketika direncanakan baru tidur. Jangan kita seperti ini. Amin. Haleluya. Itu namanya bukan takut Tuhan. Aduh, Tuhan itu tidak ada. Wih, Tuhan itu hadir. Hadir di mana-mana Tuhan kita ada. Haleluya. Di sini Tuhan ada, di sana juga ada, di dalam juga ada. Tuhan itu ada, Bapak Saudara. Di mana-mana Tuhan kita itu maha hadir, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Haleluya. Di Amerika juga ada, di Israel juga ada, di Indonesia, di seluruh dunia ada. Tuhan kita itu tidak dibatasi sama itu. Maka kita harus takut akan Tuhan. Haleluya. Ada kan dalam sekolah minggu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu.
mulutmu, semua. Tuhan tahu semua apa yang dilakukan manusia itu. Haleluya. Manusia tidak bisa melihat hati, tetapi Tuhan bisa melihat hati manusia. Haleluya. Kita tidak bisa melihat hati orang, kita tidak bisa membaca pikiran orang, tapi Tuhan bisa membaca pikiran orang dan hatinya. Tuhan itu tidak bisa dibatasi setiap orang. Makanya kita harus takut akan Tuhan. Amin. Kita dipanggillah, Tuhan tahu itu. Kita sendiri orang tidak lihat, Tuhan melihat. Haleluya. Mari kita jaga hidup kita ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua terbuka Bapak Ibu Saudara. Orang fasik dan bebal itu tidak tahu itu. Makanya ketika dipanggil Tuhan nanti orang fasik dan orang bebal itu apa? Kapan ini Tuhan aku lakukan? Nggak pernah aku lakukan itu. Dia akan ngomong seperti itu. Dia akan menuntut. Kapan itu lakukan aku mencuri? Kapan aku lakukan itu aku bertengkar? Kapan aku lakukan itu berzina? Kapan aku lakukan itu aku mencaci maki orang? Nggak pernah itu. Tuhan bilang, coba malaikat. Malaikat, tunjukkan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Videonya ditunjukkan kepada saudara. Orang bebal itu, orang fasik itu, orang berdosa itu akan menuntut. Ketika ditunjukkan, wah dia menyesal. Tidak ada penyesalan lagi ketika sudah dipanggil Tuhan. Mari kita jaga. Amin. Karena menurut perkataan dan perbuatan kita dibenarkan dan dihukum oleh Tuhan. Itu firman yang mengatakannya. Mari kita jaga mulut dan perkataan kita dan tindakan kita dalam hidup kita sehari-hari dengan takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Ada orang berkata, Tuhan tidak hadir di diskotik. Tuhan tidak hadir di diskotik sana. Di tempat hotel-hotel sana, perjalanan. Saya bilang Tuhan hadir di sana. Hanya di gereja saja, bukan. Di situ juga Tuhan hadir. Tapi bedanya apa? Ketika Tuhan hadir di sana, tapi mereka tidak merasakan hadirannya. Tidak merasakan kehadirannya. Tidak merasakan Tuhan ada di situ, itu masalahnya. Kalau Tuhan ada, Tuhan rasakan di situ, mereka pasti bertobat. Haleluya. Mereka tidak pasti berzina, tidak ada. Ketika mereka berjudi di situ, Tuhan hadir di situ, nggak ada di situ. Tuhan melihat mereka. Ada, tapi mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Ketika mereka merasakan kehadiran Tuhan, mereka pasti akan menyesal. Aku akan bertobat, aku akan tinggalkan lecet ini, aku akan tinggalkan judi ini. Nggak ada gunanya ini. Dia akan bertobat. Orang yang takut Tuhan, dia akan bertobat setiap hari kepada Tuhan. Amin, haleluya. Dia akan bertobat dari perkataan dan perbuatannya, dari sikapnya setiap hari. Itu namanya takut akan Tuhan. Karena pertobatan itu bukan instan. Pertobatan itu proses terus menerus. Itulah akan kita lakukan. Haleluya. Saya pernah baru saudara digoda. Saya pernah digoda di Tanah Abang ketika saya kuliah di Jakarta. Kamu nggak baru saudara, di Tanah Abang itu banyak orang jatuh kepada perzinahan. Saya mau pergi ke tempat Pak Uda Similda, almarhum yang sudah meninggal itu, uji. Saya berangkat hari Sabtu, selesai kuliah, Sabtu kan libur. Saya berangkat mau ke sana. Saya pakai baju rapi, langsung ada cewek datang. Ayo mas, gak apa-apa seberapa aja pun, mau diajak berzina. Saya bilang, no, tidak. Saya tidak mau. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan bertobat. Tapi tidak peduli itu, langsung saya cepat naik ke mobil, kibis. Dia rayu saya dan saudara. Seberapa pun, mas, berapa uangnya? Ayo kita ke hotel. Karena ada teman saya jatuh di situ. Gara-gara perempuan, dia berzina. Seorang keras rugi. Aduh, kasihan sekali. Tidak tahu akan Tuhan. Jangan saudara. Amin, haleluya. Waktu kami penginjilan dengan Pak Pendeta Ali Mercedes. Kenalkan Pak Pendeta Ali Mercedes? Itu saya tuang tangan saya ini. Pernah kami penginjilan di mana itu? Di Panipahan kayak. Ayo kita menginjil dengan Ali Porok Sianpuri. Mari kita menginjil ke sana, tempat perzinahan sana. Lah kami pergilah di sini.
Tapi saya ingat, selama-lama kita di sini jangan sampai dia dalam dosa. Haleluya. Membunuh diri, orang-orang yang melakukan homoseks semua di situ. Jangan. Kalau kita nggak kuat iman kita, jangan. Haleluya. Kita akan tergoda nanti. Boleh kita bergaul kepada orang berdosa, boleh. Boleh kita bergaul kepada orang berzina, boleh. Tapi jangan sampai kompromi dengan dosanya. Haleluya. Yesus itu bergaul kepada seorang perempuan yang sumur itu 5 suaminya. 5 suaminya berzina, tapi Yesus datang kepadanya. Bukan hanya dari sumur aja. Air kehidupan itu, ketika engkau minum air kehidupan daripada aku, maka engkau selamat. Aduh, gimana aku mencarinya, mengambil air itu? Akuilah dosa-dosa, bertobatlah. Aku tahu engkau 5 suami, dan yang sekarang dia pamit bukan suami. Ketika dia terima air kehidupan ini, dia bertobat dan tinggalkan, dia ceritakan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bukan berarti Yesus berzina dengan dia. Haleluya. Bukan. Tapi kita bergaul kepada orang berdosa, tetapi jangan ikut dengan arus dengan dosanya. Haleluya. Kita bergaul kepada orang berjudi. Berjudi kita nggak boleh saudara. Jangan sampai kita ikut berjudi. Kita boleh bergaul kepada orang pencuri, jangan sakit itu kita mencuri. Haleluya. Tapi dikatakan firman Tuhan 1 Korintus 5:3, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa artinya itu? Kalau iman kita tidak kuat, lebih baik jangan. Haleluya. Lebih baik menghindar kita. Lebih baik kita menjauh dari mereka. Karena apa? Nanti kita akan terpengaruh dengan dia. Karena katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang yang takut Tuhan, dia pasti punya hikmah Tuhan. Dia pasti hikmah Tuhan akan mengatur bagi dia, sehingga dia tidak gampang jatuh dalam dosa, terpengaruh kepada kebiasaan orang lain. Jangan Bapak Saudara seperti upama, masa di dosa ini masa di dosa. Jangan saudara. Kita harus memiliki prinsip firman Tuhan. Itu namanya takut. Haleluya. Amin. Orang melakukan berjudi, orang melakukan merokok, membangun pesta pora, jangan saudara. Kita nggak sama dengan dunia ini. Itu namanya takut akan Tuhan dalam hidup ini. Jangan saudara, mari kita jauhkan sifat-sifat seperti itu. Maka Tuhan akan menyertai kita. Amin. Haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati Tuhan, pasti dijaga dan dilindungi Tuhan. Tapi kita akan terheran, apa yang tidak kita dan didoakan Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Tuhan bilang apa dalam firman Tuhan? Apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak kamu dengar, apa yang tidak timbul hatimu, aku akan sediakan bagimu yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Inilah firman yang saya bagikan. Inilah firman yang menguatkan dan meneguhkan iman kita. Haleluya. Kita naikkan pujian, kita akan naikkan pujian kasih Allah pun sungguh telah terbukti. Saya undang PWJ maju di depan. Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus buat saudara.